Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat inflasi di bulan Desember 2022 sebesar 0,66% secara bulanan dan 5,51% secara tahunan. Inflasi bulanan lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang tercatat 0,09%. Dipicu siklus musiman, yakni libur Natal dan Tahun Baru. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat inflasi 0,66% secara bulanan di Desember 2022. Inflasi terjadi pada seluruh kota dengan catatan tertinggi di Kota Bandung sebesar 2,04%, sedangkan inflasi terendah di Kota Sorong sebesar 0,01%. Kepala Badan Pusat Statistik Marco Yuwono menjelaskan inflasi di bulan Desember 2022 lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang tercatat 0,09% yang disebabkan siklus musiman, yaitu naiknya permintaan masyarakat di tengah hari libur sekolah dan perayaan Natal serta Tahun Baru 2023. Komoditas dengan andil terbesar terhadap inflasi bulanan pada Desember 2022 adalah beras, dengan andil 0,07% yang terjadi di 79 kota. Selanjutnya tarif air minum PAM sebesar 0,07%, namun hanya terjadi di Kota Bandung. Selanjutnya disusul telur ayam ras dengan andil 0,06% yang terjadi di 89 kota. Inflasi harga kontrak rumah dengan andil 0,05% yang terjadi di 8 kota dan tertinggi di DKI Jakarta. Pada Desember 2022 terjadi inflasi sebesar 0,66% secara mantuman, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 112,85 pada November 2022 menjadi 113,59 pada Desember 2022. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melihat grafik di sana, terbesarnya berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Margo menambahkan inflasi daging ayam ras turut memberikan andil bagi inflasi sebesar 0,04% terjadi di 75 kota. Bahkan inflasi tomat memberikan andil 0,04% dan terjadi di 82 kota. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik hari ini, menjaga laju inflasi tetap terkendali di tahun 2023, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rian Kerianto. Beliau adalah ekonom Institute of Social, Economic and Digital atau ISED. Selamat pagi, Pak Rian. Selamat pagi, Mas Pras. Salam sehat, Pak. Sehat. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini baru saja dirilis oleh BPS ya, inflasi di bulan Desember yang menjadi inflasi tahunan di tahun 2022 ini 5,51%. Di bulan Desember pun juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Tapi kita akan review dulu bagaimana dengan perjalanan ekonomi di tanah air, Pak, sepanjang tahun 2022 menurut kacamata Pak Rian Kerianto ini. Silakan. Baik, kalau kita lihat dari perkembangan pertumbuhan produk domestik bruto kita atau pertumbuhan ekonomi kita tahu data resmi sudah keluar di mana di luar perkiraan kita semua, kinerja ekonomi kita menurut saya cukup bagus ya. Kita bisa lihat pertumbuhan ekonomi kita dari kuartal keempat tahun 2021 lalu yang sudah tumbuh di atas 5% dan terus konsisten bergerak terus di atas 5%. Dan puncaknya adalah ketika di kuartal 3 2022 lalu, PDB kita tumbuh 5,72%. Sehingga secara tahunan boleh jadi di sepanjang tahun 2022 lalu, PDB kita akan tumbuh berkisar 5,2 sampai 5,3%. Artinya apa? Artinya itu adalah suatu performance ekonomi kita yang menurut saya bagus di tengah tekanan eksternal yang sampai hari ini belum selesai, terutama di-trigger oleh dampak perang di Ukraina. Nah, dengan pertumbuhan yang konsisten di atas 5% itu, ini menjadi modal yang baik ya untuk kita melanjutkan tracking pertumbuhan ekonomi kita di 2023 ini. Meskipun tantangannya juga tidak ringan ya. Paling tidak tantangan yang kita alami di 2022 lalu masih carry over sebagiannya di tahun 2023 ini.
Baik, 5,51% di tahun 2022 ini apakah memang sesuai dengan target dari pemerintah dan juga mungkin konsensus ekonom sendiri, Pak Rian? Nah, saya ingin review dari sisi konsensus ekonom. Ya. Kita para ekonom waktu itu memforecast ya dengan segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan Bank Indonesia dan seluruh perangkat-perangkat kementerian lembaga yang lain, itu ekspektasi inflasi tahunan kita sepanjang tahun lalu itu berkisar 5 sampai 5,39%. Ya, itu udah atau min atau titik tengah daripada outlook inflasi kita waktu itu. Oke. Tapi realisasinya ternyata melampaui atau melebihi daripada konsensus kita, yaitu 5,51. Dan di luar perkiraan memang inflasi bulan Desember saja yang mencapai 0,66% itu di atas ekspektasi kita. Kita rata-rata memforecast ya setidaknya meskipun ada kegiatan Nataru, kemudian libur anak sekolah, paling banter inflasi mungkin 0,5 bahkan 0,6. Ya. Tapi ternyata realisasinya 0,66%. Sehingga tentu angka 5,51% inflasi sepanjang tahun lalu ini satu di atas konsensus kita ya. Kemudian yang kedua ini Mas Bas, di atas juga jangkar inflasi yang udah dipatok oleh pemerintah melalui APBN yang berkisar 3%, juga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada range 2 sampai 4%. Tetapi tidak apa-apa, kita semua menyadari karena ada peristiwa yang sifatnya uncontrollable, yaitu ketika harga minyak dunia sempat menembus $100 per barel itu pada pertengahan tahun lalu, membuat pemerintah harus menghitung ulang bagaimana kapabilitas atau kemampuan fiskal kita. Nah, solusi yang ditempuh waktu itu adalah yaitu pemerintah melakukan intervensi untuk mengatur penetapan harga untuk komoditas yang diatur pemerintah, yang kita kenal dengan bahan bakar minyak. Pada bulan Juli, Agustus ya, itu harga minyak disesuaikan ya, baik Pertalite maupun yang lain naik semuanya, dan terlihat pada bulan September sesungguhnya inflasi kita, inflasi bulanan di September itu mendekati angka 1%, which is itu lebih tinggi dibanding inflasi Desember kemarin. Tapi itu memang harus dilakukan Mas Pras, kalau tidak mungkin dampak inflatornya akan lebih parah lagi. Nah, paralel on that, Bank Indonesia juga bersikap dengan baik, yaitu segera menaikkan suku bunga acuan atau BI 7 days reverse repo rate. Dan sangat agresif saya kira, karena waktu itu sempat naik 75, kemudian 50 basis point, dan terakhir kemarin di bulan Desember ini kemarin naik 25 basis point. Itu Mas Pras, highlights untuk inflasi kita. Iya, tapi kalau kita cermati pergerakan inflasi sendiri kan dalam 3 bulan terakhir begitu di tahun lalu cenderung turun ini Pak Rian. Tapi di bulan Desember atau akhir tahun justru naik kembali. Analisis Anda bagaimana? Apakah tren turun ini sudah terpatahkan atau karena tadi siklus musiman di bulan Desember ada libur Nataru? Ya, seperti yang disampaikan tadi Pak Margo Yuwono ya, dan ini memang menjadi semacam peristiwa historis yang sifatnya musiman atau seasonal, di mana ketika terjadi event-event nasional yang penting yang melibatkan banyak masyarakat seperti perayaan Lebaran Idul Fitri, kemudian ada perayaan Natal dan Tahun Baru, di mana itu mendorong tingkat konsumsi yang extraordinary, itu pasti inflasi bulanannya akan rata-rata akan lebih tinggi dibanding inflasi ketika tidak ada peristiwa-peristiwa besar, apalagi yang sifatnya nasional. Yang kedua, kebetulan lagi inflasi Desember yang tinggi itu juga didorong ketika pemerintah sudah memberikan ancangan waktu itu bahwa era PPKM akan dicabut atau dilonggarkan lah bahasa politiknya seperti itu. Dan ternyata betul itu membuat mobilitas orang itu luar biasa. Kita bisa lihat di destinasi-destinasi wisata itu ramai sekali. Bahkan di tempat-tempat bisnis, tempat-tempat pusat-pusat perbelanjaan itu juga ramai sekali. Kemudian apalagi itu tempat-tempat wisata tentu saja ya, itu ramai sekali. Dan pada saat itu juga ada libur anak sekolah, baik itu yang sifatnya mahasiswa sampai dengan yang paling bawah. Dan semua berkumpul dengan family, dengan keluarganya. Nah, kita bisa lihat di mana-mana Mas Pras, suasana Natal dan Tahun Baru ini seperti replikasi perayaan Lebaran Idul Fitri. Jadi memang di mana-mana orang ramai, orang mobilitas luar biasa. Kenapa? Karena sebelumnya kan kita sedikit agak constraint, ada kendala, nggak bisa kemana-mana.
Ya. Kita masih was-was takut nanti ada COVID lagi gitu kan. Nah, ketika pemerintah memberikan ancangan bahwa kebijakan PPKM akan dicabut ya, itu ada muncul keberanian. Orang lalu ya ibaratnya tuh habis dikungkung di rumah tiba-tiba disuruh boleh kemana-mana. Ya terjadilah. Plus pada saat itu juga seperti kita diskusi beberapa waktu lalu, di luar liburan anak sekolah juga sebagian daripada pekerja profesional mungkin juga mengambil hak cutinya kan gitu. Nah ini mendorong tingkat konsumsi yang tinggi, ya otomatis tadi inflasinya cukup tinggi di bulan Desember, 66%. Nah, Pak Rian, BPS sendiri menyatakan bahwa inflasi di sepanjang tahun 2022 ini paling tinggi kalau kita bandingkan dengan 2014 sebelumnya begitu ya. Apakah ini menjadi salah satu hal yang perlu dicermati karena pemicunya adalah bahan bakar minyak. Dan berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan tingkat inflasi di Indonesia. Kita akan cermati bersama. Ya, ini dia datanya. Tahun 2021 kemudian kita bandingkan dengan tahun 2022. Per Desember di tahun 2021 tercatat 1,87%, sementara tahun 2022 ini 5,51%. Itu dia pergerakan laju inflasi Indonesia di sepanjang tahun 2022 dan 2021. Berikutnya kita akan cermati dari proyeksi inflasi global. Ini yang menjadi kekhawatiran bersama di tahun 2023, kemudian 2024. Kita lihat memang kecenderungannya tertinggi di tahun 2022 ini pemirsa. Untuk beberapa data, negara maju kita cermati 7,2% di tahun 2022. Kemudian tahun ini 2023 turun menjadi 4,4%. Demikian juga inflasi secara global dari 8,8% tahun 2022 turun 6,5% di tahun 2023. Demikian juga dengan negara berkembang termasuk Indonesia dari 9,9% menjadi 8% di tahun 2023. Dan berikutnya kita lihat peristiwa penting domestik. Ini data dari BPS juga, kita akan cermati apa saja sih. Januari, pemirsa, ada kelangkaan minyak goreng, di mana kenaikan harga minyak goreng dan juga penetapan kebijakan satu harga minyak goreng ini juga menjadi salah satu hal yang dicermati begitu yang berdampak terhadap inflasi. Kemudian April ada kenaikan harga aftur, kemudian juga tadi Mei bulan Ramadan dan Idul Fitri. Berikutnya ada anomali cuaca di beberapa wilayah di bulan Juni, harga aftur naik September, kemudian ada libur sekolah Natal dan Tahun Baru di bulan Desember. Jadi di bulan September itu ada kesalahan, seharusnya adalah penyesuaian harga BBM bersubsidi di bulan September pemirsa. Dan ini juga Pertalite naik 30,72%, solarnya naik 32%, Pertamax juga naik 16% di bulan September. Berikutnya bagaimana dengan situasi dan kondisi global di tahun 2022 yang juga ini akan mempengaruhi terhadap perekonomian global dan juga laju inflasi. Pulihnya permintaan pasca pandemi ini juga mengakibatkan ketidakseimbangan supply demand yang memicu kenaikan harga komoditas. Kemudian perang dan juga ketegangan geopolitik ini mendorong disrupsi rantai pasok dan memicu kenaikan harga pangan dan energi. Dan berikutnya, akibat tingginya inflasi, sejumlah negara menaikkan tingkat suku bunga yang memicu capital outflow dari negara berkembang di grafis selanjutnya. Kemudian tingkat inflasi di tahun 2022 merupakan yang tertinggi sejak tahun 2008 ketika ekonomi dunia mengalami resesi besar. Itu dia beberapa data yang akan kita bahas langsung bersama dengan Bapak Rian Kirianto, ekonom ISED. Ya, Pak Rian, kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini terkait dengan data yang tadi sudah disampaikan begitu. Tingkat inflasi Indonesia dibandingkan dengan tahun 2021 memang cenderungannya masih tinggi dan tertinggi sejak tahun 2014 ini, Pak Rian. Apa yang bisa kita cermati ini? Saya kira inflasi yang sebesar 5,51% di tahun lalu itu mudah-mudahan itu adalah inflasi yang memang tertinggi yang pernah kita alami. Yang kedua, mudah-mudahan itu karena didrive oleh extraordinary condition. Yaitu ketika trigger utamanya adalah karena perang. Perang membuat, tadi disampaikan, terjadi distorsi rantai pasokan global, menimbulkan krisis energi, bahkan krisis pangan, yang ini membuat gangguan supply. Nah, ketika gangguan supply itu terjadi, otomatis terjadilah kenaikan harga. Karena harga dipaksa untuk naik ketika demand atau permintaannya itu tinggi. Dan itu terjadi di seluruh dunia, ya bukan hanya di Indonesia.
Maka solusi pragmatis efektif yang dilakukan oleh pemerintah bersama Bank Sentral adalah menaikkan suku bunga secara agresif. Dalam artian kenaikannya di luar rata-rata kenaikan atau kelaziman tiap bulan kenaikan suku bunga acuan. Nah, itu semua juga karena di luar perkiraan kita semua, ada perang di Februari 2022 lalu, kemudian memberikan tekanan kepada suplai minyak dunia yang membuat harga minyak dunia, apakah itu West Texas maupun minyak Brent, itu tembus $100 per barel. Yang memaksa, ya ini, negara-negara importir minyak seperti Indonesia harus menyesuaikan acuan harganya secara keekonomian di dalam negeri. Nah, itulah yang mendorong pemerintah pada bulan September lalu menaikkan beberapa kelompok komoditas bahan bakar minyak kita yang membawa inflasi yang memang extraordinary. Tetapi yang sebetulnya yang kalau kita akui kesigapan daripada pemerintah di dalam menghandle ya dampak kenaikan BBM itu luar biasa, dengan melakukan efektivitas tim pengendali inflasi di tingkat pusat maupun daerah, bahkan ada tim pengendali inflasi khusus untuk sektor pangan. Ini membuat inflasi kita yang 5,51% itu adalah best effort yang bisa dikerjakan. Kita nggak bisa membayangkan seandainya terjadi inefektivitas di dalam tugas-tugas TPI atau TPID atau yang lain. Mungkin inflasi kita bisa seperti beberapa forecasting sebelumnya bisa sampai 6-7%, Mas Pras. Nah, tapi dengan koordinasi yang bagus, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian kerja keras dari Bank Sentral, ini bisa mengendalikan inflasi tidak sampai menembus angka 6%. Jadi 5,51% menurut saya itu adalah angka terbaik, best effort yang bisa kita lakukan. Sementara negara lain kita bisa bayangkan, kita nggak pernah bayangkan Inggris, Jerman, inflasi sampai double digit, tembus angka 10%. Amerika di bulan Juni lalu sampai menembus 9,1%. Itu negara-negara maju yang sebetulnya lebih registered di dalam pencatatan komoditas-komoditas yang membentuk inflasi. Jadi sekali lagi, saya kira capaian inflasi kita 5,51% tahun lalu itu adalah best effort dan best performance yang bisa kita lakukan. Sehingga ya kenaikan daripada suku bunga kebijakan kita yang di-run oleh Bank Indonesia masih manageable di sekitar 5,5% seperti data terakhir. Ya, proyeksi inflasi global kecenderungannya di tahun 2023 ini memang turun ya dibandingkan dengan tahun lalu sampai dengan 2024 ini Pak Rian. Tapi Anda melihat bagaimana dengan potensi yang terjadi di Indonesia dengan sejumlah tadi tantangan global yang masih terjadi, ancaman resesi dunia, kenaikan inflasi, belum lagi kenaikan suku bunga acuan dari sejumlah negara maju ya seperti Amerika Serikat yang berpeluang masih terjadi, Pak. Jadi pilihan yang tersedia dan yang terbaik dan dinilai efektif secara historis adalah ketika inflasi di suatu perekonomian itu naik extraordinary, maka langkah cepat dari Bank Sentral adalah naikkan suku bunga acuan. Karena itu untuk apa? Untuk mengerem tingkat permintaan publik atau konsumsi masyarakat. Dengan tingkat permintaan masyarakat itu menurun ya atau berkurang, maka terjadilah efek deflatoir. Yaitu inflasi tidak jadi naik, tapi justru harga-harga yang ada di pasar itu bisa dikendalikan ya atau melandai sehingga inflasi bisa dikendalikan. Tetapi ini memang pilihan yang dilematis dan seluruh dunia menyadari ketika Bank Sentral itu menaikkan suku bunga, itu sinyalnya adalah pengereman kegiatan ekonomi. Karena apa? Dengan suku bunga yang naik, otomatis pemilik capital, pemilik dana condong untuk melakukan saving ketimbang untuk investment. Tapi itu desain kebijakan yang harus dilakukan. Semua negara menyadari bahwa pilihan kenaikan suku bunga acuan itu adalah pilihan yang dilematis. Karena apa? Karena tanda petik mengorbankan potensi pertumbuhan ekonomi. Tapi itu harus terjadi sambil menunggu nanti inflasinya melandai seperti ekspektasi dari IMF maupun beberapa lembaga internasional yang lain. 2023 itu mudah-mudahan inflasi bisa melandai lagi karena di forecast puncak inflasi global itu terjadi di Desember kemarin, ya Desember kemarin. Maka mudah-mudahan inflasi tahun ini bisa melandai
dan diikuti dengan pelandaian suku bunga Ya. acuan. Mungkin bisa Makanya ditampilkan Pak juga ini ya Pak Aryan ya terkait dengan grafis proyeksi dari inflasi global. Kita akan cermati memang pergerakannya seperti yang tadi sudah disampaikan dari 9,9%, 8,8%, 7,2% di tahun ini, juga tahun 2023 akan mengalami penurunan sampai dengan 2024 Pak Aryan. Jadi Betul Anda melihat sekali. memang ini menjadi potensi yang paling tidak bagi Indonesia akan sedikit lebih ringan begitu menatap tahun ini. Oh, saya kira ya, itu betul sekali. Ya. Karena satu, dengan adanya pelandaian suku bunga acuan global, ya, tentu itu memberikan indikasi bahwa pembentukan inflasi global, yaitu karena dorongan harga minyak yang naik, itu akan turun. Nah, outlook komoditas minyak dunia itu di forecast range-nya itu antara 80 sampai 90 dolar per barrel. Oke. Artinya lebih rendah dibanding yang pernah terjadi di tahun lalu sampai menembus angka 100 dolar per barrel. Dan di asumsi APBN kita tahun ini, ICP kita dipatok di angka 90 dolar. Artinya apa? Pemerintah cukup konservatif, ya, cukup forward looking bahwa kalau harga minyak sampai angka 90 dolar per barrel, itu harga yang bisa diterima atau acceptable. Nah, dengan demikian ekspektasi inflasi yang ingin dijangkat oleh pemerintah bersama BI kurang lebih 3%, mudah-mudahan bisa tercapai. Dan tahun depan turun lagi ke angka 2,5%. Tentu ini bukan hanya melulu semata-mata karena turunnya harga minyak dunia, tentu juga harus ada effort dari dari pemerintah, dari Bank Indonesia, dari TPID dan sebagainya untuk bisa mengontrol ya pembentukan harga di pasar waktu ke waktu sehingga terjadinya harga di pasar itu betul-betul harga yang real, bukan harga yang distortif atau karena ada pengaruh-pengaruh lain. Dan juga dipastikan gangguan-gangguan yang terjadi di tahun lalu tidak terulang lagi. Ya, tadi disinggung kan misalnya ada gangguan cuaca, ya kan, kemudian gagal panen, kemudian macam-macam. Karena misalnya natural disaster, bencana alam itu juga memberikan dampak inflasi ternyata. Ya kan. Nah, Pak Aryan, lantas strategi apa yang bisa diberesin? Ya, strategi apa yang harus disiapkan oleh pemerintah begitu untuk menjaga laju inflasi kita tetap terkendali? Baik, Pak Aryan, ini menarik kalau kita cermati dengan beberapa trigger tadi sudah dibahas, strategi juga yang harus diterapkan oleh pemerintah dalam menyikapi kondisi seperti ini apa saja? Apakah pelajaran tahun 2022 ini bisa diterapkan juga solusinya pada tahun 2023? In general saya kira iya, kita bisa melanjutkan policy atau measurement yang sudah kita kerjakan di tahun 2022 yang lalu. Nah, kemudian juga tak kalah pentingnya ini karena dengan kita sebentar lagi masuk era endemi, tentu mobilitas orang akan semakin masif, ya kan, sehingga orang akan terdorong untuk melakukan tindakan-tindakan konsumsi yang di atas level 2021 maupun 2022 lalu. Nah, oleh karena itu saya kira yang perlu diperhatikan adalah dari sisi supply, jangan sampai ketika masyarakat memiliki uang lebih, memiliki cash money, ya, kemudian ini dia ingin konsumsi, tetapi komoditas atau barangnya nggak ada di pasar. Tentu ini akan memberikan dampak inflatoir. Nah, dengan pembukaan PPKM, mudah-mudahan seluruh kegiatan operasional di sektor real bisa semakin full capacity sehingga ketersediaan barang dan jasa yang di pasar itu bisa diakses dengan baik oleh masyarakat pada tingkat harga yang wajar. Ini penting. Jadi dari sisi supply. Yang kedua kemudian mungkin ada semacam ini yang dilakukan oleh pemerintah sudah bagus, yaitu untuk melakukan hilirisasi. Ya, ini agak sedikit menyimpang, tapi saya pikir-pikir hilirisasi di sektor mining itu sudah harus dilakukan. Karena apa? Dengan hilirisasi ini, Mas Pras, bukan saja kita akan bisa mengekspor ya komoditas yang lebih bernilai tambah, tetapi juga bisa untuk mengerem laju inflasi dari sisi imported inflation. Nah, ini penting. Makanya langkah berikutnya adalah pemerintah harus semakin giat bagaimana meng-create barang-barang import substitution, ya, barang-barang substitusi import yang tidak harus kita selalu mendatangkan dari luar negeri. Contoh yang selalu kita kritik adalah ketika bahan baku untuk sektor kesehatan, ya. Itu selalu hampir 100% itu harus impor. Nah, sementara kita tahu persis kebutuhan untuk sektor kesehatan kedepannya makin tinggi dengan makin sadarnya masyarakat Indonesia terhadap aspek kesehatan ini, apalagi pasca pandemi kemarin. Nah, oleh karena itu sebaiknya pelan-pelan ya
investasi langsung dari domestik ataupun asing yang invest di sektor kesehatan, terutama untuk penyediaan bahan baku maupun bahan setengah jadi, Baik. itu harus digencarkan. Kalau perlu dengan insentif saya kira. Nah, Dan saya itu kira dia. BKPM sudah mengcapture isu ini. Sehingga dengan Oke. demikian ketergantungan kita terhadap barang-barang import bisa kita kurangi, dan itu akan mengurangi Baik. faktor imported inflation-nya, Mas Pras. Pak Rian, ini bagaimana kalau tadi kan dari dunia usaha, masyarakatnya sendiri, daya beli masyarakat yang harus tetap dijaga. Apakah bantuan sosial yang diberikan masyarakat tidak mampu, pekerja ini juga masih akan menjadi jangkar laju inflasi di tahun 2023? Nah, kalau kita bicara social safety net atau jaringan pengaman sosial melalui program bantuan sosial, melalui bantuan perlindungan sosial, itu memang harus dilakukan, ya, harus dilakukan. Karena itu kebijakan politik yang harus dilakukan pemerintah, di mana negara harus hadir bagi kelompok masyarakat rentan, sehingga mereka masih punya pengharapan, mereka masih punya daya beli, dan mereka bisa melakukan tindakan-tindakan konsumsi. Nah, yang kedua juga, ini juga untuk membalance ada antara sisi supply dengan sisi tadi demand. Jangan sampai supply-nya kebanyakan, demand-nya malah tertahan. Karena ada sebagian masyarakat yang tidak melakukan tindakan konsumsi karena nggak punya uang. Nah, nanti yang terjadi apa? Bukan inflasi, deflasi. Jangan lupa, deflasi itu juga nggak bagus. Karena itu mengindikasikan kondisi ekonomi suatu negara atau suatu daerah itu yang hampir pasti nggak ada kegiatan ekonominya, atau yang dikenal dengan istilah stagnasi. Yes. Nah, tentu harapannya adalah permintaan tetap tinggi, tapi dibalance, diimbangi dengan sisi supply atau persediaan yang juga mencukupi, sehingga terjadi keseimbangan antara sisi supply dan sisi demand. Ini idealnya seperti itu, Mas Pras. Baik. Nah, lantas bagaimana nih terakhir Pak Rian? Anda melihat proyeksi dari laju inflasi di tahun kelinci air ini bagaimana? Saya yakin dengan pelajaran 2021, 2022 ya, dan kemudian ada faktor utamanya adalah harga minyak dunia sepertinya akan melandai, mungkin di bawah $90 per barel. Ini memberikan sentimen positif sekaligus insentif bahwa outlook inflasi kita di tahun ini mungkin akan ada di kisar, memang titik tengahnya masih 3 ya. Tapi kalaupun misalnya 3, sekian itu masih reasonable, ya masih reasonable. Tetapi dengan effort yang mungkin luar biasa, dengan kedisiplinan yang luar biasa, kita bisa jaga inflasi barangkali bisa di bawah 3%. Tetapi kita juga jangan lupa, dugaan saya Mas Pras, di semester kedua tahun ini, kegiatan-kegiatan yang sifatnya non-ekonomi juga akan makin meningkat. Ya, pertemuan-pertemuan, kemudian event-event yang sifatnya massal, itu akan masif. Karena semester 2 itu kita menjelang 2024 sebagai yang kita kenal dengan istilah tahun politik. Maka akan kegiatan-kegiatan ya kumpul-kumpul, rapat-rapat, koordinasi dan sebagainya itu makin tinggi. Nah, itu biasanya itu mendorong tingkat permintaan. Otomatis inflasinya juga akan condong untuk naik juga. Nah, itulah yang harus diamati, harus diawasi oleh pemerintah, sehingga kalaupun permintaan naik, tapi sisi suplainya juga bisa memenuhi permintaan yang tinggi itu. Ini penting dan itu bisa kita predik kok. Baik, itu dia. Berarti memang pentingnya menjaga supply and demand dan juga daya beli masyarakat begitu ya untuk laju inflasi di sepanjang tahun 2023 ini. Pak Rian, terima kasih banyak Pak atas waktu yang Anda sempatkan dan juga insight yang Anda berikan untuk pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Rian. Salam sehat, terima kasih.